Pasar itu masih basah oleh embun pagi, aroma bawang, cabai, dan tanah yang baru disiram hujan semalam menyatu dalam udara Sumedang yang dingin. Rani membuka pintu kayu warungnya pelan-pelan, seperti menyambut hari yang tak ia tahu akan membawa keberkahan atau bencana. Ia menyusun beras, minyak goreng, sabun, dan gula dalam rak sederhana dari kayu bekas. Warung itu kecil, tapi baginya seperti benteng pertahanan terakhir, tempatnya mencari nafkah dan menunggu kabar dari suaminya yang sudah 2 bulan tak pulang dari tugas negara. Langkah Rani ringan, senyumnya tulus, tapi hatinya memikul beban berat. Ia harus kuat, ia harus tangguh, karena di pasar itu, bukan cuma harga sembako yang naik turun, tapi juga ancaman dari makhluk tak kasat mata bernama ketakutan. Sejak Tarman Gondrong menjadi penguasa bayangan pasar, suasana tak lagi sama. Para pedagang bicara pelan-pelan, seperti takut udara pun akan mengadu. Rani tahu waktunya sudah dekat. Ia mendengar dari pedagang lain kalau hari ini Tarman akan datang ke warungnya. Bukan untuk beli sabun atau beras, tapi untuk memalak. Sama seperti yang ia lakukan ke warung-warung lain. Tapi Rani berbeda. Ia sudah bersumpah pada dirinya sendiri, bahkan pada Tuhan, bahwa ia tak akan pernah menyerahkan 1 rupiah pun pada kejahatan. Warung ini ia bangun dengan keringat dan air mata. Ia tak akan biarkan dijadikan sarang lintah. Tapi siapa yang bisa benar-benar siap saat teror mengetuk pintu? Pukul 9 pagi, suara motor tua dengan knalpot rusak meraung di ujung pasar. Semua orang langsung diam. Beberapa pedagang buru-buru menunduk, seolah karung beras lebih menarik dari kenyataan. Rani berdiri diam, kedua tangannya menggenggam lap kain kumal yang tadi ia pakai untuk menyeka meja. Hatinya berdegup keras, bukan karena takut, tapi karena rasa marah yang sudah lama ia simpan mulai mendidih. Tarman Gondrong masuk ke lorong pasar seperti raja tanpa mahkota. Rambut ikalnya yang kotor menjuntai sampai bahu, matanya menyala seperti binatang lapar. Ia diikuti 3 orang anak buah yang wajahnya penuh bekas luka dan tatapan haus kekuasaan. Tarman melirik kiri kanan, lalu senyumnya muncul saat melihat Rani berdiri tegak di depan warung. Ia melangkah pelan, penuh gaya sok jagoan, lalu berhenti hanya 1 meter dari Rani. "Pagi, Mbak Rani." Warungnya ramai, iya. Tarman membuka percakapan dengan nada manis yang busuk. "Sudah waktunya bayar iuran keamanan. Biar warung tetap aman, gitu loh." Rani menatap tajam, matanya tak gentar. "Pasar ini bukan punya bapak kamu. Saya jualan di sini resmi, bayar retribusi. Kalau mau minta uang, lapor dulu ke Tuhan. Siapa tahu dikasih logika." Suasana pasar mendadak sunyi. Para pedagang mencuri pandang dari balik tumpukan barang. Ini bukan pertama kalinya seseorang melawan Tarman, tapi bisa jadi ini yang paling berani. Dalam diam, mereka menunggu, antara harap dan cemas. Rani mungkin baru saja memulai perang yang akan mengubah segalanya, bagi dirinya, dan bagi pasar yang selama ini dibungkam oleh takut. Wajah Tarman Gondrong menegang. Tatapan matanya berubah dari senyum licik menjadi nyala kemarahan yang menakutkan. Ia tak biasa dipermalukan, apalagi di hadapan anak buahnya dan para pedagang yang kini mulai menatap dari balik lapak mereka. Ucapan Rani tadi, tajam, menusuk, dan tak bisa dimaafkan. Tapi anehnya, ia tak langsung bertindak. Ia hanya meludah ke tanah, lalu mendekat lebih rapat, hingga wajahnya hanya sejengkal dari Rani. "Kamu berani benar," ya, gumamnya pelan, nyaris berbisik, tapi berisi bara yang siap membakar. "Mulut kayak gitu bisa bikin kamu nyesel seumur hidup." Tarman menoleh ke anak buahnya. "Ingat wajahnya, ini perempuan harus dikasih pelajaran. Tapi, jangan sekarang. Biar dia tahu, takut itu rasanya kayak apa kalau nunggu diserang tapi nggak tahu kapan." Ia pun pergi begitu saja, meninggalkan aroma ancaman yang menyengat lebih dari bau pasar becek. Rani masih berdiri tegak, tapi jari-jarinya mulai gemetar. Setelah Tarman menghilang dari lorong pasar, suara kembali terdengar, desah napas lega, bisik-bisik ketakutan, dan beberapa mata yang penuh rasa hormat pada perempuan itu. Tapi Rani tahu, ini baru permulaan. Badai belum datang, hanya angin peringatan. Sore harinya, hujan deras turun seolah langit ikut menangis. Rani merapikan warung dengan hati berat. Dagangan sebagian ia simpan, sebagian ia bungkus untuk disumbangkan ke anak-anak pemulung di ujung pasar. Tapi ia tak bisa menepis perasaan was-was yang menghantui.
Wajah Tarman tadi siang terus muncul di kepalanya, seperti hantu yang menari di tepi mimpi buruk. Malam datang dengan gelap pekat. Di rumah kecilnya yang berada di belakang pasar, Rani duduk memeluk bantal. Ia tak bisa tidur, tangannya meraih foto suaminya, Letnan Dimas, yang tergantung di dinding. Dalam hati, ia berbicara, "Mas, kalau saja kamu di sini. Aku rindu tanganmu menggenggam tanganku dan bilang semuanya akan baik-baik saja." Tiba-tiba terdengar suara keras dari arah pasar, seperti sesuatu yang dilempar. Disusul suara barang pecah, dan teriakan seorang penjaga malam. Rani sontak berdiri. Ia keluar dengan payung, berlari kecil menuju warung. Hatinya seperti ditikam ketika melihat kaca etalase warungnya pecah, beberapa karung beras disobek, dan minyak goreng tumpah ke tanah. Di atas tumpukan beras yang berhamburan, seseorang meninggalkan secarik kertas sobekan kardus, ditulis dengan spidol merah besar "bayar atau hancur". Rani berdiri di tengah puing-puing kecil warungnya, dadanya sesak. Tapi dari kedua matanya, bukan air mata yang keluar, melainkan api yang mulai menyala. Ia sadar, pertarungan ini tak bisa lagi dihindari. Pagi itu, langit masih mendung, seolah ikut berduka atas apa yang menimpa Rani. Tapi berbeda dengan hari-hari sebelumnya, kali ini ia tak membuka warung dengan senyum. Tak ada sapaan ceria atau tawa kecil menyambut pelanggan. Ia hanya berdiri di depan warungnya yang rusak, memandang serpihan kaca dan sisa minyak di lantai dengan mata yang tak berkedip. Di tangannya ada sapu, di hatinya ada bara. Rani bukan lagi perempuan biasa. Ia adalah istri prajurit yang tahu bagaimana caranya berdiri, bahkan saat dunia merundungnya. Beberapa pedagang lewat dengan langkah ragu, ingin menyapa tapi tak sanggup berkata-kata. Mereka takut Tarman Gondrong akan kembali. Takut keberanian Rani malah menyeret mereka ke dalam masalah. Tapi dalam diam mereka mengagumi sosok perempuan itu, yang bahkan tak menangis meski warungnya hancur. Rani tidak butuh simpati, ia butuh keberanian. Dan ia tahu, kalau menunggu orang lain bertindak, pasar ini akan terus dikuasai ketakutan. Saat tengah menyapu serpihan kaca, seorang ibu tua penjual sayur mendekat. "Rani, kamu nggak takut, nak?" Suaranya pelan, gemetar, seperti mewakili semua ketakutan pasar itu. Rani menoleh, senyumnya pahit. "Takut, Bu. Tapi lebih takut lagi kalau kita diam. Lama-lama kita semua bakal diludahi di tanah kita sendiri." Ia kembali menyapu, pelan tapi mantap. "Saya cuma perempuan, tapi saya punya harga diri. Kalau mereka bisa injak seenaknya, buat apa kita jualan? Buat apa hidup?" Kata-kata itu menggantung di udara, menamparkan kesadaran para pedagang lain yang mendengarnya. Hari itu, walau warung Rani tak lengkap isinya, beberapa pelanggan tetap datang. Bukan hanya untuk beli beras, tapi untuk menunjukkan solidaritas. Beberapa menyumbang uang kecil, sebagian menawarkan bantuan memperbaiki etalase. Rani menolak uang, tapi menerima bantuan tulus. Ia tahu, perlawanan bukan selalu soal kekerasan. Kadang cukup dimulai dari keyakinan bahwa yang benar harus dibela. Tapi tak semua mata yang melihat hari itu bersimpati. Dari kejauhan, salah satu anak buah Tarman mengamati dengan sorot mata tajam. Ia mencatat setiap pergerakan, setiap orang yang dekat dengan Rani. Tarman ingin memberikan pesan, siapapun yang berdiri di sisi perempuan itu, akan ikut dihancurkan. Malam harinya, di dalam rumah yang masih bau asap dari sisa pembakaran kecil malam sebelumnya, Rani menulis. Di atas meja kayu tua, ia menorehkan kata-kata dalam surat yang ditujukan pada suaminya, "Mas Dimas, aku tidak ingin mengganggu tugasmu. Tapi pasar ini sudah seperti ladang perang. Dan aku sedang sendirian di tengah medan." Tangan Rani gemetar saat menyegel surat itu. Ia tahu, keputusan ini akan membuka pintu pada konsekuensi besar. Tapi ia juga tahu, jika ada yang bisa menjungkirbalikkan keadaan, itu adalah pria yang pernah bersumpah di hadapan Merah Putih, dan di hadapan dirinya, untuk selalu melindungi, apapun taruhannya. Malam turun dengan cepat, membawa hawa dingin yang merayap pelan ke celah-celah dinding papan rumah Rani. Di dalam, lampu minyak menyala redup, menerangi ruang tamu yang juga berfungsi sebagai tempat tidur. Surat untuk suaminya sudah dikirim melalui tukang ojek langganan, yang berjanji akan menitipkannya ke markas komando di kota. Rani berharap surat itu tiba sebelum segalanya terlambat. Tapi waktu bukan miliknya malam ini, waktu justru milik kegelapan. Sekitar pukul 2 dini hari, suara anjing menggonggong memecah kesunyian. Rani yang tengah terlelap, terbangun dengan detak jantung yang langsung melonjak.
Ia duduk tegak di atas tikar, mengamati sekitar. Lalu terdengar suara motor, 1, 2, 3. Dan tak lama, pintu rumahnya digedor keras. Duk, 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 suaranya bukan seperti orang bertamu, tapi seperti petaka mengetuk paksa. Buka, perempuan sombong, teriak suara berat di luar. Rani mengenalnya, itu anak buah Tarman, si Jabrik, yang dikenal bengis dan tak segan menghajar pedagang yang menolak bayar. Rani menggenggam pisau dapur kecil yang ada di bawah bantal. Tangannya dingin, tapi matanya nyala. Ia bangkit, berjalan pelan ke arah pintu sambil menahan napas. Namun sebelum ia bisa mencapai daun pintu, suara kaca pecah terdengar dari jendela belakang. Mereka masuk. 3 orang bertopeng hitam menyusup ke rumahnya. Salah satu menyambar lampu minyak dan melemparkannya ke tembok, api langsung menjilat kayu. Rani berteriak, bukan karena takut, tapi karena marah. Ia menyerang salah satu penyerang dengan pisau kecilnya, mengenai lengan. Pria itu menjerit dan mundur, tapi yang lain segera mendorong tubuh Rani ke dinding, membenturkan bahunya keras. Ini baru pembuka, Mbak Rani. Lain kali, kalau belum mati, kita bakar warung lo sekalian. Kata salah satu dari mereka sambil menendang perabot rumah. Api mulai merambat ke langit-langit. Mereka lari sebelum api membesar, meninggalkan Rani terkapar di sudut ruangan dengan napas tercekat dan mata yang merah menahan air mata. Rumah itu bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat ia menyimpan semua kenangan bersama Dimas. Dan sekarang, kenangan itu mulai terbakar. Dengan sisa tenaga, Rani merangkak, mengambil ember dan mulai menyiram api seadanya. Tetangga yang mendengar teriakan dan melihat kobaran dari jendela segera datang membantu. Dalam waktu setengah jam, api berhasil dipadamkan. Tapi rumah itu kini rusak parah. Jendela hangus, dinding hangus, dan hatinya lebih hangus lagi. Pagi harinya, polisi datang hanya untuk formalitas. Mereka mencatat, bertanya sekenanya, lalu pergi tanpa janji. Semua orang tahu, Tarman Gondrong punya orang dalam. Laporan-laporan seperti ini sudah biasa dan seringkali menguap tanpa keadilan. Tapi yang tidak biasa adalah, Rani tidak menyerah. Ia berdiri di tengah reruntuhan rumahnya, memandangi para pedagang yang datang menjenguk, dan dengan suara tenang ia berkata, "Kalau hukum tak bisa lindungi kita, mungkin kita harus lindungi diri kita sendiri." Dan di kejauhan, seorang lelaki berpakaian preman yang bersembunyi di antara keramaian pasar tersenyum samar. Di balik bajunya tersembunyi dompet kulit dengan lambang pasukan khusus. Ia memegang foto kecil, Rani dan Dimas saat masih pacaran. "Tenang, sayang, aku sudah di sini," bisiknya lirih. Letnan Dimas telah kembali. Matahari belum sepenuhnya terbit saat langkah kaki tegas menyusuri lorong sempit pasar. Letnan Dimas, mengenakan jaket lusuh dan topi murahan, menyamar sebagai pendatang biasa. Tak ada jejak pangkat di tubuhnya, hanya tatapan tajam seorang tentara yang baru saja pulang dari medan operasi hutan belantara. Tapi pagi itu, hutan yang akan ia hadapi adalah rimba manusia, penuh intrik, ketakutan, dan premanisme. Ia tidak hanya pulang untuk istri, tapi untuk harga diri. Dimas berdiri diam di depan warung istrinya yang kini porak-poranda. Emosi menggelegak di dadanya, namun ia tak menunjukkan apa-apa. Ia hanya meremas pelan genggaman tangan, mengingat betapa perempuan yang ia nikahi itu telah menanggung semuanya sendirian. Hati prajuritnya terluka, tapi luka itu bukan untuk ditangisi, melainkan untuk dibalas dengan strategi. Perang kali ini bukan dengan peluru, tapi dengan kecerdikan dan kehendak. Dari balik reruntuhan, Rani muncul, matanya sembab namun sorotnya tetap tajam. Ketika tatapannya bertemu dengan Dimas, ia tak percaya. Tubuhnya lemas seketika, ia ingin berlari, memeluk suaminya, tapi langkahnya tertahan oleh guncangan batin. "Mas," lirihnya. Dimas langsung menghampiri, merangkul tubuh sang istri yang gemetar, dan memeluknya erat. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti. Tak ada pasar, tak ada Tarman, tak ada api, hanya mereka berdua, menyatu dalam luka dan kekuatan. "Aku datang, sayang. Maaf aku terlambat," bisik Dimas sambil menyeka rambut istrinya yang acak-acakan. Tapi Rani menggeleng pelan, "Kamu nggak terlambat, Mas. Kamu datang di saat aku hampir kehilangan harapan." Pelukan itu menjadi penawar, namun di balik kehangatan itu, Dimas tahu, ini bukan akhir, ini baru permulaan. Dimas mulai bergerak cepat. Ia menyamar sebagai pedagang sayur, menggali informasi di pasar,
mencatat siapa saja orang-orang kepercayaan Tarman, di mana mereka biasa berkumpul, dan siapa yang sebenarnya mengendalikan aliran uang. Dalam hitungan 2 hari, ia sudah tahu bahwa Tarman tak bekerja sendiri. Ada jaringan, ada pelindung. Tapi Dimas juga tahu, sebesar apapun mereka, jika kepalanya dipenggal, tubuhnya akan lumpuh. Di malam ketiga, Dimas mulai menghubungi teman-teman lamanya di pasukan. Mereka bukan sembarang tentara, mereka adalah anggota tim khusus yang pernah diterjunkan dalam operasi penyelamatan sandera di Papua. Lewat jaringan rahasia, ia mengirim sinyal. Dan saat sinyal itu dijawab, Dimas tahu, sebentar lagi angin akan berbalik arah. Namun di sisi lain, Tarman mulai curiga. Gerakan pasar yang semula beku kini perlahan bergerak. Beberapa pedagang tak lagi tunduk. Rani pun masih berjualan, meski dengan warung darurat dari terpal dan kayu. Dan yang paling mengganggu, ada orang asing yang warawiri, membeli sayur sambil banyak bertanya. Tarman merasa ada sesuatu yang aneh, tapi ia belum tahu, bahwa badai sedang mengincarnya diam-diam. Dan saat malam keempat tiba, satu kejadian mengejutkan membuat seisi pasar gempar. Salah satu tangan kanan Tarman ditemukan tergeletak di belakang pasar, babak belur, dengan pesan bertuliskan, untuk yang menyentuh perempuan itu, kami belum selesai. Ketegangan menebal. Tarman sadar, musuh kali ini bukan pedagang biasa. Musuh ini terlatih, dan mungkin, jauh lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Pagi itu, suasana pasar lebih tegang dari biasanya. Bisik-bisik para pedagang terdengar hingga ke sudut-sudut. Gang sempit, membahas kabar mengejutkan tentang salah satu anak buah Tarman yang ditemukan babak belur semalam. Sebagian ketakutan, sebagian lagi merasa harapan mulai tumbuh. Namun di balik semua itu, hanya segelintir orang yang tahu bahwa badai sebenarnya baru mulai datang. Dan badai itu memakai wajah seorang lelaki penjual sayur dengan topi lusuh, Letnan Dimas. Dimas tahu, menyerang Tarman secara langsung bukan langkah cerdas. Ia butuh celah, dan celah itu bernama Riko, mantan preman kecil yang dulu pernah kena tangkap oleh Dimas dalam operasi di Jakarta, tapi kini sudah tobat dan jadi kuli pasar. Riko mengenali Dimas begitu melihat tatapan matanya, dan tanpa banyak tanya langsung berbisik, masih seperti dulu, ya, bang, dingin dan berbahaya. Dimas hanya menepuk bahunya. Kita sama-sama punya hutang pada kebenaran, Riko. Saatnya dibayar. Dengan bantuan Riko, Dimas menyusun jaringan kecil. Mereka mulai menyusup ke titik-titik kendali Tarman, warung yang jadi tempat setoran, lapak judi tersembunyi di balik gudang ikan, hingga tukang parkir yang jadi mata-mata Tarman. Semua dicatat, direkam, dilaporkan ke rekan-rekan Dimas yang menyamar sebagai sopir truk dan tukang pikul. Pasar yang dulu dikuasai oleh ketakutan, perlahan jadi ladang informasi. Sementara itu, Rani tetap membuka warung daruratnya. Meski sederhana, warung itu jadi semacam simbol perlawanan. Para pedagang mulai datang lagi, bukan hanya untuk belanja, tapi juga untuk menunjukkan dukungan diam-diam. Beberapa mulai berani menolak pungli, meski dengan gemetar. Mereka belum tahu siapa pelindung mereka, tapi mereka tahu, ada kekuatan baru di pasar ini, dan kekuatan itu membuat Tarman mulai gelisah. Tarman gondrong tidak bodoh. Ia bisa mencium bahwa pasar mulai tidak tunduk. Ia curiga, tapi belum menemukan sumbernya. Ia mengirim beberapa anak buahnya untuk mengawasi, tapi anehnya, 2 dari mereka hilang. Yang satu kembali dengan wajah lebam dan tidak mau bicara apapun. Yang satu lagi tak pernah kembali. Kecurigaan Tarman memuncak ketika seseorang meletakkan kamera kecil yang tersembunyi di bawah meja setorannya. Siapapun yang melakukannya, jelas bukan orang sembarangan. Dimas tahu waktunya belum tepat untuk menyerang terbuka. Ia ingin Tarman merasa diintai, tercekik oleh rasa takut yang dulu ia tebarkan ke orang lain. Musuh paling berbahaya adalah yang tak terlihat, gumamnya saat memantau pasar dari kejauhan, bersembunyi di balik gerobak. Ia bukan hanya tentara, ia kini menjadi bayangan di tengah pasar, senyap tapi mematikan. Namun malam itu, sebuah pesan misterius tiba di warung Rani. Sebuah kertas lusuh yang diselipkan di bawah timbangan beras, bertuliskan, kami tahu siapa suamimu. Dan kami akan buat dia menyesal telah pulang. Rani membacanya dengan tangan bergetar. Ia tahu, permainan kucing dan tikus ini akan segera berubah menjadi medan pertempuran sesungguhnya. Dan saat Rani menunjukkan pesan itu pada Dimas, lelaki itu menatapnya dalam-dalam, lalu merobek kertas itu perlahan. Kalau mereka sudah tahu siapa aku,
katanya dingin, maka saatnya aku berhenti bersembunyi. Malam itu hujan turun deras membasahi atap-atap pasar yang rapuh. Di antara kilatan petir, Dimas berdiri di depan warung Rani, wajahnya tak lagi tertutup bayangan. Ia mengenakan seragam lorengnya, bukan sebagai pameran kekuasaan, tapi sebagai pernyataan bahwa ia bukan lagi bayangan yang bersembunyi, tapi prajurit yang berdiri tegak di tanah kelam ini. Para pedagang yang melihatnya terdiam, sebagian tercekat, sebagian lagi menunduk dalam hormat. Aura keberanian perlahan menyebar seperti bara di tengah basahnya malam. Kabar tentang istri tentara menyebar seperti api menyambar jerami. Dalam waktu 1 jam, seisi pasar tahu siapa sebenarnya Dimas. Beberapa preman kecil memilih menghilang dari peredaran, takut terlibat lebih jauh. Tapi kabar itu juga sampai ke telinga Tarman Gondrong. Dan reaksinya bukan lari, melainkan tawa menggelegar yang bergema di markas rahasianya. Tentara, di pasar ini, biar dia tahu rasa kalau main-main di wilayah gue. Gertaknya, sembari memecahkan botol bir di lantai. Tarman bukan preman sembarangan, ia punya backingan, dan ia tahu cara menghadapi aparat dengan kekacauan. Ia menyuruh anak buahnya membakar satu lapak milik pedagang yang dekat dengan Rani. Sebuah pesan keras dikirim malam itu, jangan ikut campur, atau pasar ini jadi neraka. Dan saat api berkobar di ujung pasar, Rani menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi sebelum ia sempat bicara, Dimas sudah lebih dulu merangkul bahunya. Tenang, ini hanya awal. Mereka akan kehabisan nafas sebelum kita kehabisan harapan. Keesokan harinya, Dimas mendatangi kantor keamanan pasar. Dengan kartu identitas militer di tangannya, ia menuntut perlindungan hukum bagi para pedagang yang tertindas. Tapi seperti yang ia duga, sebagian petugas pura-pura tuli, sebagian lagi menatapnya dengan dingin. Dimas menangkap tatapan itu, tatapan orang yang sudah disuap. Ia keluar dari kantor itu dengan rahang mengeras. Ini lebih dari sekadar urusan preman. Ini jaringan busuk yang bercokol hingga ke institusi resmi. Dimas kembali ke warung dan menyusun strategi. Ia tahu, dengan identitasnya terbongkar, permainan berubah arah. Ia tak bisa bergerak sendiri. Maka malam itu, ia menghubungi unit pasukan khusus lamanya. Ia tak minta bala bantuan penuh, hanya satu hal, izin untuk menghabisi tikus-tikus itu dengan cara tentara. Dan saat suara dari seberang telepon menjawab, lanjutkan, Letnan. Negara mendukungmu, Dimas tahu, perang ini sah. Sementara itu, Rani mulai menunjukkan keberanian yang tak kalah besar. Ia memimpin para ibu pedagang membentuk kelompok solidaritas pasar, membuat daftar korban pemalakan, dan mengumpulkan bukti. Mereka mulai berani bicara, meski dengan suara gemetar. Sebab mereka tahu, ketika ketakutan tak lagi jadi pilihan, keberanian tumbuh sebagai satu-satunya jalan. Dan di saat pasar mulai membara dengan api perlawanan, Tarman menyusun rencana terakhirnya. Ia akan memancing Dimas keluar, bukan dengan ancaman, tapi dengan hal yang paling Dimas cintai, Rani. Dan malam itu, sekelompok pria bertopeng diam-diam mengikuti Rani saat ia pulang dari musala, menyusuri gang kecil, tanpa tahu, bahwa bayangan lain juga mengintai mereka dari kegelapan. Langkah kaki Rani menggema di gang sempit yang sepi, hanya ditemani suara gerimis yang menetes perlahan dari genteng-genteng tua. Tangannya menggenggam payung kecil, wajahnya menunduk, tak sadar bahwa di balik bayang-bayang tembok, 4 sosok pria bertopeng sudah menunggu sejak matahari tenggelam. Saat Rani melewati tikungan, semuanya terjadi dalam sekejap. Payungnya direbut, mulutnya dibekap, dan tubuhnya diseret ke dalam mobil tanpa pelat yang menunggu di ujung gang. Tak ada yang melihat, tak ada yang mendengar. Dimas yang malam itu baru saja menyelesaikan pemetaan titik kekuatan Tarman, menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal, istrimu sedang minum teh bersamaku. Mau ikut bergabung? Disertai foto buram Rani diikat di kursi kayu, mulutnya diplester. Darah di kepala Dimas langsung mendidih, tapi naluri militernya menahan emosi. Ini jebakan, tapi dia tak punya pilihan lain selain masuk ke sarang ular, sendirian. Di markas Tarman yang terletak di gudang tua dekat rel kereta, Rani duduk dengan mata merah dan tubuh gemetar. Di hadapannya, Tarman Gondrong menghisap rokok dengan santai, menatap Rani seolah ia hanya seekor ayam yang menunggu disembelih. Cantik, ya, ternyata istri tentara, katanya seraya menyeringai. Sayang, suamimu itu terlalu percaya diri. Dia lupa, tempat ini bukan medan perang. Ini hutan rimba, dan aku rajanya.
Namun yang tak Tarman tahu, Dimas sudah mengendus lokasi itu sejak siang tadi. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengeksekusi. Dengan senapan laras pendek dan alat komunikasi tersembunyi di telinganya, ia menyelinap dari belakang area, bergerak dalam senyap seperti hantu di antara bayangan. Ia bukan hanya seorang suami yang marah. Ia adalah prajurit tempur yang terlatih bertahun-tahun menghadapi kematian dari jarak 1 meter. Satu persatu penjaga Tarman dilumpuhkan dalam senyap, tanpa suara, tanpa peluru terbuang. Dimas tahu, sekali terdengar letusan, Rani bisa jadi taruhan. Maka ia mengandalkan pisau tempur dan tangan kosong. Saat ia sampai di ruang utama, ia mendengar suara Tarman, "Satu kata dariku, dan leher istrimu terputus." Dimas tak menjawab, ia hanya menghela napas panjang, lalu mendorong pintu dengan cepat. Yang terjadi berikutnya begitu cepat, Dimas melompat ke arah pria bertopeng yang memegang golok di leher Rani, menekuk lengannya hingga patah, lalu membanting tubuhnya ke lantai. Dua preman lainnya mencoba menyerang, tapi Dimas seperti bayangan yang tak bisa disentuh. Dalam hitungan detik, hanya Tarman yang masih berdiri, kini mundur dengan panik, mencoba mengambil pistol dari balik jaketnya. Tapi Dimas lebih cepat, satu tendangan tepat ke tangan Tarman, pistol itu terbang. Dan kini, mereka berdiri berhadapan. "Beraninya kau sentuh istriku," desis Dimas, napasnya berat, matanya menyala oleh amarah. Tarman tertawa getir, mencoba mengulur waktu. "Kau pikir kau pahlawan? Hah, ini pasar, bukan medan tempur." Tapi Dimas mendekat perlahan, suaranya tegas dan dingin. "Salah. Ini sudah jadi medan perang sejak kau menculiknya." Dan dengan satu pukulan telak ke rahang, Tarman terkapar tak sadarkan diri, berdarah, terkapar di antara reruntuhan kebusukan yang ia bangun sendiri. Rani berlari ke pelukan Dimas, menangis dalam diam. Dimas hanya memeluknya erat, menahan gemetar yang tak pernah ia rasakan bahkan di tengah hutan Kalimantan. Malam itu, tak ada sorak kemenangan, tak ada peluru yang ditembakkan ke langit. Hanya keheningan, dan satu kenyataan, bahwa perang belum usai, karena Tarman mungkin kalah, tapi jaringannya belum sepenuhnya runtuh. Pagi itu, pasar seolah bangun dengan luka. Meski langit cerah dan bau sayuran segar kembali tercium, semua orang tahu, semalam telah terjadi sesuatu yang mengguncang akar kejahatan di tempat itu. Para pedagang senter-senteran membicarakan kabar bahwa Tarman gondrong babak belur dan diboyong ke rumah sakit dengan wajah bengkak dan tulang rusuk retak. Tapi mereka juga tahu, apa yang menanti setelah ini jauh lebih gelap dari yang pernah mereka bayangkan. Dimas duduk di bangku kayu warung Rani, matanya tak pernah lepas dari tiap sudut pasar. Ia tahu, kejatuhan Tarman bukanlah akhir. Itu justru awal dari rentetan balas dendam. Jaringan preman itu tak cuma satu orang. Mereka seperti gurita, potong satu tangan, dua lainnya akan mencengkeram lebih kuat. Dan benar saja, dua lapak pedagang yang mendukung Rani semalam dilempari batu. Cat merah bertuliskan, "Pengkhianat," dicoret besar di dinding kios mereka. Rani mencoba tetap kuat, membagikan sembako dengan senyum palsu di wajahnya. Tapi malam-malamnya kini dipenuhi mimpi buruk. Terkadang ia terbangun dengan teriakan tercekik, membayangkan Tarman berdiri di depannya dengan senyum iblis. Dimas hanya bisa mendekapnya erat, berkata pelan, "Aku di sini, Ran. Selalu di sini." Tapi hatinya tahu, selama akar jahat itu belum dicabut tuntas, tak akan ada damai bagi mereka. Dimas mulai bergerak diam-diam. Ia menyamar sebagai tukang parkir, kadang sebagai pemulung, menyusup ke titik-titik yang selama ini jadi sarang pengaturan pungutan liar. Ia mencatat nama-nama, wajah-wajah, dan lokasi penampungan uang haram. Dalam sepekan, ia sudah punya daftar 13 nama, semua anak buah Tarman yang sekarang berebut kekuasaan, lebih beringas, lebih brutal. Namun yang tadi Mas sangka, satu nama dalam daftar itu adalah petugas keamanan pasar sendiri, Pak Raffi, sosok yang selama ini dikenal ramah dan banyak membantu para pedagang. Rasa kecewa dan marah bercampur dalam dada Dimas. Ia sadar, inilah kenapa kejahatan seperti ini tak kunjung habis. Karena musuhnya bukan cuma preman, tapi juga wajah-wajah berseragam yang pura-pura netral. Sementara itu, berita tentang insiden semalam sampai ke telinga atasan Dimas di markas. Ia dipanggil pulang untuk pemeriksaan internal. Tapi Dimas tahu, ini akan memakan waktu dan membuat Rani kembali tak terlindungi. Ia menolak. Ia mengirim laporan tertulis, disertai bukti dokumentasi video dan foto aktivitas premanisme di pasar.
Jika negara belum bisa bersih-bersih, izinkan saya jadi sapunya, tulisnya dalam surat pengantar itu. Hari-hari berlalu, dan tekanan semakin nyata. Warung Rani mulai kehilangan pelanggan karena takut menjadi target. Beberapa pemasok pun mundur perlahan. Di tengah terpaan itu, Rani tetap berdiri, menyalakan kompor, menyeduh kopi, membungkus sembako. Ia tahu, jika ia mundur sekarang, maka semua yang sudah diperjuangkan akan sia-sia. Dan Dimas, dari balik bayangan pasar, terus menjaga, dengan tatapan tajam, tangan kokoh, dan tekad seorang prajurit yang tak akan mundur. Namun perang sesungguhnya belum dimulai. Karena malam itu, seseorang menyelundupkan amplop ke bawah pintu warung. Di dalamnya hanya selembar kertas lusuh bertuliskan, "Jangan ikut campur lagi," atau "Besok bukan warungmu yang dibakar, tapi rumah ibumu." Dimas menatap amplop kusam itu lama, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia membaca ulang kalimat ancaman itu, setiap huruf terasa seperti peluru yang diarahkan langsung ke jantungnya. Rumah Ibu Rani, di desa kecil dekat Brebes, bukanlah lokasi sembarangan. Hanya orang-orang tertentu yang tahu letaknya. Itu berarti, orang di balik ancaman ini bukan preman pasar biasa. Ada seseorang dari masa lalunya yang ikut bermain. Di malam yang sunyi, Dimas membuka brankas kecil berisi dokumen-dokumen militer lamanya. Di antara berkas itu, ia menemukan foto hitam putih seorang lelaki botak bertato di leher, dulu sesama tentara bayangan, rekan dalam misi rahasia yang gagal di perbatasan. Namanya, Wicak, lelaki bengis yang mengkhianati satuan, membelot ke kelompok separatis, dan menghilang setelah dinyatakan buron. Dimas mencurigai, Wicaklah dalang di balik bangkitnya jaringan Tarman. Sementara itu, Rani tetap berusaha menenangkan para pedagang yang mulai panik akibat serangan teror di pasar. Beberapa malam terakhir, warung-warung dibakar satu persatu. Ada yang dilempari bom molotov, ada yang dipalak lebih kejam dari sebelumnya. Tapi Rani tak menyerah. Ia tetap datang tiap pagi, berdiri di antara puing-puing dan abu, menyeduh kopi dan membuka lapaknya dengan tangan gemetar tapi tekad yang membaja. Di balik semua kekacauan itu, Dimas bergerak cepat. Ia menghubungi rekan lamanya di Jakarta, seorang analis intelijen bernama Guntur, meminta akses ke berkas operasi yang sudah ditutup. Dari situ, ia mendapat informasi mengejutkan, Wicak ini bersembunyi di sebuah rumah judi bawah tanah yang dilindungi oleh oknum aparat, dan dia diduga sebagai pemasok senjata ilegal untuk para preman pasar di seluruh Jawa Tengah. Dimas tahu, jika benar Wicak yang menjadi dalang, maka ini bukan sekadar urusan pasar atau pungli. Ini adalah skema besar, akar korupsi dan kekuasaan yang menjalar ke dalam sistem negara. Dan satu hal yang membuat Dimas geram, semua ini menyasar istrinya, hanya karena ia berani berdiri melawan. Ia menggenggam senjatanya erat, dengan tatapan yang tak lagi menyimpan amarah, tapi niat untuk menyelesaikan semuanya, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Malam itu, Dimas meninggalkan pesan suara untuk Rani. "Kalau besok aku tak pulang, jangan takut. Aku hanya sedang memotong kepala ular terakhir." Rani menangis saat mendengarnya, tapi ia tahu, Dimas bukan sekadar suami. Ia adalah pelindung yang hidupnya telah ditempa oleh luka dan perang. Ia tidak akan berhenti sampai semua ancaman musnah dari pasar ini. Dengan sepeda motor tua dan tas ransel hitam di punggung, Dimas pergi menuju markas Wicak. Ia tak membawa pasukan, tak ada bala bantuan. Ia hanya membawa tekad dan pengalaman bertahun-tahun bertarung di garis neraka. Ia tahu, ini bukan sekadar pertempuran hidup dan mati, ini adalah penebusan. Untuk masa lalu, untuk Rani, untuk semua pedagang kecil yang selama ini hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Dan di dalam markas gelap itu, saat pintu baja dibuka perlahan dan siluet Wicak muncul dari balik kabut asap rokok, Dimas tahu, waktunya telah tiba. Pertarungan terakhir dengan hantu masa lalu, dan tak akan ada ruang untuk gagal. Lantai markas judi itu sunyi, hanya suara kipas tua yang berderit dan denting chip poker yang tersisa di meja. Aroma alkohol, rokok basi, dan darah lama bercampur menjadi satu. Dimas melangkah pelan, matanya menyapu sekeliling ruangan. Lampu neon yang berkedip-kedip menyorot wajah lelaki yang berdiri di ujung ruangan, Wicak. Dulu ia teman seperjuangan, kini ia berdiri sebagai musuh yang mengancam keluarga dan negeri. Masih setia pada negara yang membuang kita. Suara Wicak serak, namun dingin, penuh ejekan. Ia duduk santai, tangan menggenggam pistol, seolah tak peduli hidup atau mati.
Atau ini cuma soal perempuanmu? Rani? Ya, cantik. Sayang kalau warungnya harus dibakar, atau lebih buruk dari itu. Kalimat terakhirnya menamparkan telinga Dimas seperti cambuk berapi. Wajah Rani melintas di benaknya, dan detik itu pula, urat sabarnya putus. Tanpa peringatan, Dimas menerjang. Pistol terlempar, dan keduanya jatuh ke lantai beton yang dingin. Tinju demi tinju melayang. Dimas bukan lagi prajurit yang terikat aturan. Ia adalah suami yang membela rumah tangganya, dan manusia yang ingin membersihkan luka lama yang tak pernah sembuh. Wicak melawan tak kalah brutal. Mereka bertarung seperti dua binatang terluka, masa lalu, pengkhianatan, dan dendam menjadi bahan bakarnya. Meja judi hancur, cermin pecah, lantai penuh darah. Dimas nyaris kehabisan napas saat lehernya dicekik dengan tali sabuk. Tapi ia ingat wajah Rani, senyumnya yang tetap menyala meski dunia runtuh. Dengan sisa tenaga, ia meraih pecahan botol dan menusukkannya ke paha Wicak. Teriakan keras menggema, dan cengkeraman itu terlepas. Dimas berdiri, tersandung, lalu menghantam kepala Wicak dengan gagang pistol. Tubuh Wicak limbung, jatuh bersimpuh dengan darah menetes dari pelipisnya. Tapi bahkan di ambang kematian, lelaki itu tertawa. "Kau pikir ini semua akan berhenti hanya karena aku mati?" katanya sambil terbatuk darah. "Mereka di belakangku lebih kuat, lebih licik. Dan kau hanya satu orang." Sebelum Dimas menjawab, suara sirene polisi memekakkan telinga dari luar gedung. Guntur, sahabatnya dari intelijen, akhirnya turun tangan. Pasukan bersenjata mengepung lokasi. Wicak diborgol, digotong keluar, dan Dimas hanya berdiri, tubuhnya gemetar penuh luka. Guntur menepuk pundaknya, kagum sekaligus khawatir. "Kau hampir mati, bro. Tapi sekarang semua kartu sudah di atas meja." Dimas hanya mengangguk. Ia tak menjawab. Pikirannya sudah kembali ke pasar, pada warung kecil dengan genteng bocor dan bau bawang goreng yang selalu menenangkan hatinya. Saat matahari terbit, Dimas kembali ke rumah. Rani menyambutnya dengan mata bengkak karena cemas semalaman. Mereka tak berkata apa-apa. Ia hanya memeluknya, lama, erat, seperti ingin menghapus semua jejak darah dan luka dari tubuh suaminya. Tapi mereka tahu, pertarungan belum sepenuhnya selesai. Masih ada sistem yang harus dibersihkan. Namun untuk pagi itu, mereka menang. Dan itu cukup untuk membuat segelas kopi terasa seperti hadiah dari surga. Matahari pagi menyinari pasar dengan hangat, tapi suasananya tetap muram. Pedagang-pedagang masih trauma, sebagian memilih tak buka, sebagian lain hanya duduk termenung sambil memandang lapak-lapak yang hangus. Rani berdiri di depan warungnya yang masih utuh, keajaiban kecil di tengah reruntuhan. Ia merapikan etalase dengan tangan gemetar, tapi matanya penuh tekad. "Kalau aku berhenti sekarang, berarti mereka menang," bisiknya pada diri sendiri. Namun badai belum usai. Beberapa hari setelah Wicak ditangkap, muncul tekanan aneh dari aparat. Seorang petugas berpakaian rapi datang ke rumah Rani membawa surat. Isinya, peringatan penutupan warung karena potensi gangguan keamanan. Rani menatap kertas itu seperti baru saja ditikam. "Apa ini cara mereka membungkam kami setelah kami bertahan?" tanyanya dengan suara parau. Dimas langsung bergerak. Ia mendatangi kantor kecamatan, menuntut penjelasan. Namun yang ia temui hanya tatapan kosong dan kalimat diplomatis, "Kami hanya menjalankan perintah dari atas, Pak." Ia tahu ini bukan sekadar urusan administrasi. Ada kekuatan yang ingin menutupi jejak, mengubur kasus Wicak, dan memastikan Dimas serta Rani bungkam. Mereka berdua telah mengguncang sarang korupsi, dan kini sedang dibidik untuk dibungkam secara halus. Suasana rumah berubah tegang. Telepon rumah kerap berbunyi tanpa suara di ujung sana. Bayangan hitam terlihat mengintai dari kejauhan malam. Tapi Rani menolak pergi. "Warung ini bukan cuma milik kita, Mas," katanya pada suatu malam sambil menyuapi Dimas yang masih lemah. "Ini tempat semua orang kecil bergantung. Kalau kita mundur, siapa lagi yang berani berdiri?" Dengan bantuan Guntur, Dimas mengatur pertemuan rahasia dengan seorang jurnalis investigasi dari Jakarta. Mereka menyerahkan semua bukti, rekaman suara Wicak, daftar nama oknum, hingga dokumen transaksi senjata. "Biar publik yang menilai," kata Dimas. "Kalau sistem tak bisa dipercaya, maka rakyat harus tahu siapa yang menjual keadilan demi kuasa." Laporan itu tayang seminggu kemudian. Video dan data tersebar luas, membuat geger. Beberapa pejabat mulai diselidiki,
aparat-aparat ditarik untuk diperiksa, dan pasar kembali jadi pusat perhatian. Namun ancaman justru kian nyata. Sebuah batu besar dilemparkan ke jendela rumah mereka malam itu, dengan cat merah bertuliskan, "Berhenti, atau mati." Rani menggigil melihatnya, tapi Dimas memeluknya erat. "Kita sudah terlalu jauh, Ran. Mundur bukan pilihan." Ia mencium kening istrinya, menyalakan lampu halaman, dan berdiri di depan rumah seperti perisai hidup. Ia bukan lagi hanya seorang prajurit. Ia kini adalah simbol perlawanan kecil yang tumbuh dari cinta, keberanian, dan warung sembako sederhana. Dan ketika pagi kembali datang, Rani membuka warung seperti biasa. Beberapa tetangga berdatangan, membeli gula, beras, atau sekadar menyapa. Di balik takut dan trauma, benih harapan mulai tumbuh. Dan di antara tumpukan karung beras itu, mereka tahu perjuangan masih panjang. Tapi sekarang, mereka tidak lagi sendiri. Warung sembako Rani kini lebih dari sekadar tempat jual beli. Ia telah menjelma menjadi semacam markas harapan, tempat orang-orang kecil berkumpul, bertukar kabar, saling menguatkan. Seorang ibu penjual gorengan datang membawa pisang goreng hangat setiap pagi, hanya untuk menemani Rani membuka lapak. Seorang bapak tukang tambal ban diam-diam meninggalkan uang receh di meja kasir. "Buat jaga-jaga," katanya sambil tersenyum kecil. Rani tak kuasa membendung air mata. Tapi di balik solidaritas itu, bahaya terus mengintai. Suatu malam, seekor kucing mati ditemukan tergantung di pagar warung. Di lehernya tergantung tulisan, "Berikutnya giliran kalian." Rani gemetar, namun ia tak mundur. Ia tahu betul, teror semacam ini hanya senjata pengecut. "Kalau kita tunduk pada ancaman, maka selamanya kita akan jadi budak," ucapnya pada Dimas sambil menggenggam tangan suaminya erat. Dimas, meski tubuhnya belum pulih sepenuhnya, mulai bergerak lagi. Ia menyusun jaringan, menghubungi mantan rekan-rekannya dari satuan elit yang sudah pensiun atau mengundurkan diri karena kecewa pada sistem. Beberapa setuju membantu secara diam-diam. Mereka tak ingin pangkat atau bayaran, hanya ingin menebus rasa bersalah karena pernah membiarkan kebusukan tumbuh di tubuh negara yang mereka cintai. Pada suatu siang yang terik, seorang jenderal purnawirawan datang ke warung, menyamar sebagai pembeli. Ia menatap Rani lama, lalu menyelipkan secarik kertas ke bawah timbangan gula. Isinya, daftar nama oknum tinggi yang selama ini melindungi Wicak dan jaringan korupnya. Dimas dan Guntur langsung bergerak cepat, mengamankan data itu ke media dan LSM. Rantai kebenaran mulai menyeret nama-nama besar ke permukaan. Media nasional pun tak lagi bisa bungkam. Warung sembako kecil itu jadi headline, "Warung Melawan Sistem, Kisah Rani, Istri Prajurit yang Menentang Kekuasaan Busuk." Tiba-tiba, suara-suara masyarakat meledak di berbagai kota. Aksi solidaritas digelar di depan kantor-kantor pemerintahan. Poster wajah Rani terpampang di media sosial dengan tagar "Warung Melawan" dan "Rakyat Berani". Namun bukan hanya dukungan yang datang. Ancaman kian nyata. 2 orang tak dikenal tertangkap warga saat mencoba membakar warung malam hari. Mereka dibawa ke pos ronda, dan diinterogasi warga. Dari mulut mereka keluar nama, Tarman Gondrong. Ya, ternyata sang preman pasar belum lenyap. Ia hanya menunggu waktu untuk membalas dendam. Kabar itu membuat darah Dimas mendidih. "Aku kira dia sudah selesai. Tapi rupanya ular tua itu masih bersembunyi," ucapnya pada Rani. Ia tahu, jika Tarman bergerak lagi, artinya perang belum benar-benar berakhir. Dan kali ini, bukan cuma soal bisnis gelap, ini soal harga diri, soal tanah rakyat, soal warung-warung kecil yang harus bertahan. Malam itu, Rani duduk sendiri di warung, menatap lampu minyak yang berpendar lembut. Ia menyentuh luka di lengannya yang belum sembuh benar. Tapi luka itu kini tak lagi menyakitkan. Luka itu telah jadi nyala, jadi obor yang menerangi jalan. Ia tahu, gelombang besar akan datang. Tapi ia juga tahu satu hal, ia tidak akan lari. Tarman Gondrong tak pernah benar-benar hilang. Setelah kekalahannya di tangan Dimas, ia memang menghilang dari pasar, tapi bukan untuk menyerah. Ia pergi ke ujung timur kota, membangun kembali jaringannya dari preman-preman buangan dan bekas tentara bayaran. Kini, ia kembali dengan pasukan lebih brutal, lebih kejam, dan lebih siap untuk menghancurkan siapapun yang telah mempermalukannya. Dan target utamanya hanya satu, Rani dan warungnya. Suatu malam, di tengah hujan deras, seseorang melemparkan granat rakitan ke halaman depan rumah Rani.
Ledakannya membuat kaca jendela pecah dan sebagian dinding retak. Untungnya, tak ada yang terluka. Tapi pesan dari Tarman sudah sangat jelas, ia datang bukan sekadar untuk menakut-nakuti, tapi untuk menghabisi. Dimas langsung mengevakuasi Rani dan anak-anak pasar ke lokasi aman, sementara ia dan Guntur mulai menyusun strategi perlawanan. Berita penyerangan itu menyebar luas. Banyak yang mendesak aparat turun tangan, tapi seperti biasa, sistem diam. Rani tahu, mereka sedang dibiarkan jadi mangsa. Tapi justru di saat genting, kekuatan rakyat bangkit. Puluhan warga pasar, pedagang kecil, tukang becak, bahkan pemuda pengangguran, datang ke warung Rani membawa bambu, runcing, parang, dan tekad yang menyala. "Bu Rani, kita ikut jaga. Malam ini, warung ini jadi benteng kita semua," ujar seorang pemuda dengan mata menyala. Rani berdiri di depan warung yang dikelilingi obor dan orang-orang yang mencintainya. Ia tak menangis, tak gentar, ia hanya memandang ke gelap malam dan berbisik, "Silakan datang, Tarman. Kali ini, kau akan lihat bahwa rakyat tak bisa diinjak lagi." Di belakangnya, Dimas mengokang senjata laras panjang warisan dari masa tugasnya. "Kita tak cari perang, tapi jika dipaksa, kita tak akan mundur." Malam itu, Tarman datang. Diiringi puluhan anak buahnya dengan senjata tajam dan motor meraung. Mereka datang seperti badai, tapi yang mereka hadapi bukan hanya Dimas dan Guntur, melainkan ratusan warga yang telah bersatu. Bentrok tak terhindarkan, jerit, dentingan besi, dan suara tembakan membelah malam. Asap membumbung, darah berceceran, tapi tak satu pun warga mundur. Mereka bertempur bukan demi uang, tapi demi martabat. Di tengah kekacauan, Tarman berhasil menerobos barikade, masuk ke halaman warung. Di sanalah ia berhadapan langsung dengan Rani, yang berdiri hanya bersenjatakan tongkat kayu. "Perempuan sialan, ini akhirnya," bentak Tarman. Tapi sebelum ia sempat menyerang, sebuah peluru menembus kakinya. Dimas muncul dari balik dinding, matanya dingin seperti baja. "Kau salah memilih lawan, Tarman," ucapnya dingin. Tarman terkapar, meraung kesakitan. Anak buahnya kocar-kacir. Polisi akhirnya datang setelah semuanya usai, setelah warga menang. Mereka menahan Tarman yang tak lagi bisa melawan, dan malam itu menjadi saksi. Pasar kecil itu, yang dulu hanya dipenuhi teriakan tawar-menawar, kini jadi medan kemenangan rakyat atas tirani. Rani menatap langit, tubuhnya gemetar tapi matanya bersinar. "Ini bukan akhir," katanya lirih. "Ini baru awal." Pagi itu, matahari seolah terbit lebih hangat dari biasanya. Warung sembako Rani yang kemarin penuh debu, darah, dan puing-puing pertempuran kini mulai dibersihkan oleh tangan-tangan tulus warga. Ibu-ibu pasar datang membawa sapu lidi, pemuda-pemuda memanggul batu bata untuk memperbaiki tembok yang hancur. Seorang kakek bahkan membenahi atap yang bocor. Rani berdiri di tengah kerumunan itu, matanya berkaca-kaca. Ia melihat bukan hanya warungnya yang dibangun kembali, tapi semangat rakyat yang tak bisa dipatahkan. Tarman Gondrong dan beberapa anak buahnya resmi ditahan. Tak bisa lagi ia berlindung di balik aparat korup atau tangan-tangan hitam penguasa. Kasus ini mengguncang institusi hukum. Nama-nama besar mulai satu persatu terungkap dan ditindak. Banyak yang akhirnya diturunkan dari jabatan, dan sebagian dibui. Dimas dan Guntur menjadi saksi kunci dalam sidang besar yang disorot media nasional. Tapi bagi Rani, kemenangan terbesar bukan di pengadilan, melainkan di hati rakyat yang kini tak lagi takut. Media datang silih berganti, mewawancarai Rani, memotret warung kecil itu yang kini jadi simbol perlawanan. Tapi Rani tetaplah Rani. Ia menolak tawaran jadi caleg, menolak uang dari partai yang ingin menunggangi namanya. Ia memilih tetap berdiri di balik timbangan dan karung beras, menyapa pembeli satu persatu. Warung ini dibangun dari keringat dan keberanian. Biar tetap jadi tempat orang kecil berteduh, katanya tegas. Dimas, meski masih harus menjalani fisioterapi, kembali menekuni dunia pelatihan bela diri untuk anak-anak muda pasar. Agar mereka tahu caranya menjaga harga diri, ujarnya. Guntur membuka pos keamanan rakyat, dijaga sukarelawan setiap malam. Pasar kecil itu kini bukan hanya tempat jual beli, tapi juga tempat orang merasa aman, merasa punya keluarga. Suatu sore, seorang anak kecil datang ke warung. Ia menatap Rani dengan polos, lalu bertanya, "Bu Rani, benar ya ibu itu pahlawan?" Rani tersenyum lembut, membelai kepala anak. "Itu, bukan,
"Nak, ibu cuma ibu-ibu biasa yang enggak mau lihat temannya disakiti." Anak itu mengangguk, lalu lari sambil tertawa, membawa 2 bungkus mie instan yang baru dibelikan ibunya. Hari-hari berlalu, dan warung itu terus berdiri. Tiap bata temboknya punya cerita, tiap retakan lantainya menyimpan kenangan perjuangan. Orang-orang datang tak hanya untuk belanja, tapi untuk mengenang keberanian. Di dinding belakang warung, terpampang sebuah lukisan kecil bergambar tangan-tangan rakyat menggenggam erat satu sama lain. Di bawahnya tertulis, "Dari luka kita bangkit, dari warung kita merdeka." Rani berdiri di depan warung saat senja datang. Langit merah, angin lembut berhembus. Ia menghela napas panjang, lalu menatap ke kejauhan, ke arah jalan pasar yang kini penuh senyum dan tawa. Dalam hatinya, ia tahu perjuangan belum selesai. Tapi ia juga tahu satu hal, ia telah menjadi bagian dari perubahan. Dan itu lebih dari cukup. Warung itu bukan lagi sekadar tempat berjualan sembako. Ia adalah simbol bahwa ketika satu orang berani berdiri, maka 1000 lainnya akan ikut melangkah. Dan dari tempat sekecil warung pasar, revolusi jiwa rakyat bisa tumbuh, perlahan, pasti.